Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Dwi Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Lilis Ridho Ismaningdani SPDSD. Beliau merupakan guru kelas 5A di PTD SPF SDN Pakisan 1. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Setelahnya nanti saya akan melakukan observasi bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Lilis laksanakan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Lilis lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik. Itu Bu Lilis. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan mapel dan tujuan pembelajarannya. Kira-kira mapel apa serta tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai nantinya Bu Lilis? Baik Bu Yuli, mapel yang akan saya ajarkan minggu besok itu mapel IPAS. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yaitu yang pertama, setelah menyimak video PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis atau kompetensi urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Setelah menyimak video langkah pembuatan bagan pada PowerPoint, peserta didik dapat membuat bagan sistem pencernaan manusia dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah membuat bagan sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat merinci fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Dan yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, peserta didik dapat bergotong royong menyumbang ide membuat bagan sistem pencernaan manusia dengan baik. Baik, jadi nanti mapel yang digunakan yaitu mapel IPAS ya Bu. Kemudian ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Lilis, yaitu yang pertama nanti dengan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Kemudian setelah menyimak video langkah pembuatan bagan, peserta didik dapat membuat bagan sistem pencernaan manusia dengan baik. Kemudian setelah membuat bagan sistem pencernaan manusia, nanti peserta didik dapat merinci fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, peserta didik nanti akan bergotong royong menyumbangkan idenya untuk membuat bagan sistem pencernaan manusia. Begitu ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin diobservasi nantinya? Untuk area pengembangan yang ingin diobservasi yaitu area pengembangan mempelajari urutan sistem pencernaan manusia. Kemudian pada saat kerja kelompok, siswa akan membuat bagan sistem pencernaan manusia. Baik, jadi nanti ada 3 area yang akan dikembangkan, yaitu pada saat siswa mengurutkan sistem pencernaan manusia, membuat bagan sistem pencernaan manusia, dan merinci fungsi sistem pencernaan manusia. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya? Mungkin bisa dari strategi, pendekatan, model pembelajaran, atau metode yang akan digunakan oleh Ibu Lilis di kelas nanti. Strategi yang akan saya gunakan dalam kelas nanti yaitu strategi student active learning, menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning atau PJBL, serta menggunakan metode penugasan, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan Baik, jadi nanti Bu Lilis akan menggunakan strategi student active learning, kemudian pendekatan saintifik, kemudian pembelajaran yang akan digunakan yaitu PJBL ya Bu, dan metodenya yaitu metode penugasan, tanya jawab, demonstrasi, serta ceramah. Gitu ya Bu. Bagaimana dengan media yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti Bu Lilis? Media yang saya gunakan yaitu
video tentang sistem pencernaan manusia dan juga media hormon. Oh, baik. Jadi nanti media yang akan digunakan yaitu video sistem pencernaan manusia serta mempengaruhi media sel rias. Nah, baik. Kapan nih kira-kira Bu Lilis akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Untuk proses pembelajarannya insya Allah besok hari Selasa tanggal 6 Februari. Oh, baik. Jadi kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Selasa besok ya Bu, tanggal 6 Februari. Pukul berapa kira-kira Bu? Saya laksanakan jam pertama. Baik, jam 7 ya Bu ya. 7. Baik, mohon izin Bu Lilis nanti waktu kegiatan observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Lilis akan saya rekam. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal yang terkait dengan kegiatan observasi ini. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran selesai ini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Sri Haryati SPD. Sebelum kita akhiri percakapan kali ini, Bu Lilis, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan observasi kita? Saya mendapatkan gambaran mengenai metode, media, pendekatan strategi, serta model pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas nanti. Jadi sudah saya persiapkan dari sekarang. Itu gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kita. Baik Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita melakukan percakapan praobservasi begitu ya Bu. Sampai jumpa besok hari Selasa ya, di jam pertama kita akan melaksanakan observasi pembelajaran Bu Lilis. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lilis. Sama-sama, Bu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada siswa, ada teman yang tidak masuk? Tapi Ya. Kami semua? Ya. Baik, kalau kamu semua, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Coba Bu Guru minta Kenza memimpin doa dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bu Guru akan memberi materi yang memiliki tujuan. Ada di sana ada 8 tujuan, tapi Bu Guru yang akan sampaikan ada 3 tujuan. Yang pertama, setelah menyimak video, setelah menyimak video, anak-anak dapat menganalisis urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video, pembuatan bagan pada PowerPoint, peserta didik dapat membuat bagan sistem pencernaan manusia dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah membuat bagan sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat merinci fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang pencernaan. Proses pencernaan. Coba sekarang kita perhatikan. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mitochondria.
Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meramas lemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, itu perhatikan. Itu prosesnya kita pada saat kita makan. Bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh bagian getah lambung. Getah lambung mengandung enzim reaktif, enzim renin, dan asam klorida. Enzim reaktif berfungsi untuk memecah protein menjadi vektor. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kamu ini belum loh. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh penyer pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah vektor menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan sifat dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan bibirnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya loh. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana yang mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Ibu? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka cairan yang mengirimkan ke otak yang keluar di belakang ya. air besar. Anus adalah berbagai bagian bawah otak yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi itu ya, proses pencernaan dari tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita.
Nah, barusan kita sudah menyaksikan video sistem pencernaan manusia, proses pencernaan pada tubuh manusia yang setiap hari kita lakukan. Ya. Kemudian, mengapa kita perlu makan dan minum? Kemudian, ada yang tidak makan di sini? Minum. Nah, sekarang bukannya kenapa kita perlu makan dan minum? Supaya mempunyai energi, mempunyai tenaga. Biasanya sebelum berangkat sekolah, ada yang biasa sarapan, ada yang tidak biasa sarapan. Yang biasa sarapan siapa? Sarapan ya pagi ya. Nah, itu yang bisa membuat kita menambahkan energi, yang nanti bisa menerima pelajaran dengan baik, perutnya tidak melencongan. Ya. Kemudian ada juga anak-anak yang tidak biasa sarapan. Jika sarapan sakit perut, ada yang seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Kita makan dan minum. Itu pun makanannya yang mengandung vitamin. Ya. Nah, karena dari zat-zat makanan itu yang membantu kita memiliki tenaga. Sekarang sekarang ini anak-anak sudah ada 5 kelompok. Guru akan memberikan tugas kelompok yang mana ini ada contoh cara membuat Kembalikan dulu ya. Terus bawahnya dulu sama kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Nah, sekarang perhatikan lembarannya sudah dipegang kan? Perhatikan bagaimana cara membuatnya. Perhatikan. Nah, yang pertama digunting dulu. Ya. Nah, ini setiap guntingan itu diberi nama, kemudian fungsinya. Ini pasti sudah dibuka paketnya. Nah, yang sudah pegang gunting, digunting dulu. Pokoknya diambilkan dari besar. Dalam
Kemudian yang ya, bagian kelompoknya sana kan ada yang menulis. Nah, ini setiap nama organ. Jadi anak-anak pakai guntingan kertas kecil. Ya, saya kertas kecil nanti digunting. Kemudian apa organ apa yang dipotong dulu. Kemudian ditulis namanya, fungsinya apa. Ya, dibagi kelompoknya. Ada yang menggunting, ada yang menempelkan nanti. Ada. Kita sama ya. Yang itu yang barang ya. Yang baca, namanya juga nanti mulai seperti ini. Mulai seperti ini. Nah, kalau ada krayon, ada. Dari sini dosa jalan. Tulis. Buat contoh hari ini. Nama organ, rombongan, fungsinya apa? Dibuat warna beda ya.
kemudian fungsinya adalah mau lihat fungsinya ya. Jadi yang pertama mulai dari kerongkongan. Nah, itu seperti itu. Harusnya dipaskan dari leher.
Kalian bagi tugas, ada yang nulis nulisnya, ada yang mengulik, ada yang menempel. Ya. Ini sama-sama berbeda.
Ini foto kambingnya. Lambung beda setiap organ beda fungsinya ya, masing-masing organ beda fungsinya. Jadi pada saat memberi keterangan dibuat 5 kertas, itu ada 5 organ ya, jadi buat 5 kertas.
Lawannya? Ini ada detik. Kita dulu nanti diwarnai. Ini, nah, masuk lagi sana. Bentar. Ini. Nah, gunting. Apa? Rangkongan sudah tadi ya? Rangkongan apa? Fungsi lambung sudah? Lambung sudah? Nah ini yang lambung. Apa tadi? Tanya apa ya? Lambung kan? Yang lambung sudah? Sudah. Mana belum? Nah, usulin lambung ini. Tandus dulu. Tadi khusus apa? Siapa namanya? Zaira ada yang mau? Ayo. Ini yang lambung sudah? Ini ya? Zaira. Ada yang ditambahin panjangnya kira-kira 6 sampai 7 meter. Bisa ya di bawahnya itu ya. Fibra sudah. Sudah kan? Right. Belum ada yang selesai ya? Perhatikan semua warnanya.
Isolasi terbang. Ini apa namanya? Ini boleh tambahin juga 3 bagian khusus halus. Aduh, aku
Nah, lagi harus selesai semua. Ya. Ya, cantik. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah kita kan? Langsung selesai sudah. Nah, ini yang kita lagi ada di depan tetap di depan. Dan ini yang Jadi,
Menyimpan velvet sementara. Rektum bisa dulu ya. Apa yang hilang? Hah? Kenapa? Jatuh mungkin. Ini. Teman-temannya, ini hasilnya. Wow. Masukkan pencernaan manusia mulai dari apa? Terima kasih.
fungsi-fungsinya ya. Coba kita lengkap, udah bagus, hasilnya udah bagus. Oke, yang lain? Yang menempel. Sambil mendengarkan, perhatikan. Nanti sambil melengkapi, sebelum guru bagikan soal-soalnya, pelajaran yang hari ini tentang sistem pencernaan manusia, anak-anak sudah membuat proses sistem pencernaan manusia, tinggal melengkapi fungsi-fungsinya ya. Nah, baik. Jadi yang belum selesai tinggal melengkapi. Benar ya? Campur. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Dari pelajaran yang kita dapatkan hari ini, kita harus menjaga alat pencernaan kita dengan baik. Kita harus makan makanan bergizi, mengurangi makanan yang pedas, yang asin, yang kecut, untuk melindungi organ tubuh kita. Baik anak-anak, hari ini guru akhiri. Kita jumpa lagi besok dengan pelajaran yang berbeda. Tidak lepas lagi ya. Ya, baik guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Yuli Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SPF SDF Pakisan 1 Kabupaten Bondowoso. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Lilis Ridho Ismani dari SPD sebagai guru yang telah diobservasi
pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Sri Haryanti SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Bu Yanti? Alhamdulillah baik juga Bu Lilis. Semoga kita sama-sama diberikan amin. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lilis terkait dengan jalannya proses observasi yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Ibu, untuk tujuannya yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bu Lilis perasaannya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin? Baik Bu Lilis, sebelumnya mungkin terima kasih karena kita berjumpa lagi terkait dengan observasi yang kemarin. Mungkin karena kegiatan kemarin karena belum terbiasa, mungkin saya merasa agak sedikit tegang, tapi kemudian dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik, alhamdulillah ya Bu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, bisa diceritakan kembali Bu Lilis area pengembangan apa yang Bu Lilis lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang dilakukan? Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa mempelajari urutan sistem pencernaan manusia, sedangkan untuk keterampilannya pada saat kelompok siswa membuat bagan sistem pencernaan manusia. Kemudian tahapan yang dilakukan yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu Lilis lakukan yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mempelajari urutan sistem pencernaan manusia dalam keterampilannya. Jadi siswa membuat bagan dalam kerja kelompok ya Bu Lilis ya. Sedangkan untuk tahapannya yaitu Ibu Lilis menyiapkan peralatan pembelajaran terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, untuk area pengembangan yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah sudah di area pengembangan saya lakukan sudah berjalan dengan lancar dan berhasil dicapai meskipun ada sedikit kekurangan. Ya, alhamdulillah ya Bu. Untuk area pengembangannya sudah berhasil dilakukan meskipun ada sedikit yang belum berhasil dikirim. Baik. Kemudian kekurangannya Bu, atau mungkin adakah kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran? Kekurangan dan hambatan yang terjadi yaitu tidak semua siswa aktif. Tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran, dan lagi kekurangannya yaitu alat dan bahan pada kelompok tersebut. Jadi karena kurangnya alat, sehingga waktunya mungkin yang tidak kurang begitu. Ada kelompok yang alatnya lengkap, mungkin dia dapat menyelesaikan dengan baik, dengan cepat. Nah, pada kendalanya yang kelompok yang kurang lengkap alatnya itu yang terkendala itu. Gitu. Jadi pinjam dengan kelompok lain. Nah, akhirnya waktunya sudah kurang. Iya. Nah, baik Bu Lilis, menurut Ibu mengapa hambatan itu dapat terjadi? Mungkin ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kelompok yang diceritakan Bu Lilis tadi. Ya, mungkin karena pembagian kelompoknya tidak sama rata itu. Dan lagi kurang sesuai dengan minat anak. Kedepannya mungkin kelompok yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya seperti gaya belajar kinestetik atau visual bisa disendirikan. Jadi kelompok itu mempunyai minat yang sama, sehingga anak mungkin antusias belajarnya semakin tinggi. Begitu. Jadi kedepannya Bu Lilis akan
mengelompokkan siswa itu Iya, sesuai dengan sesuai dengan minat belajarnya, belajarnya. gitu ya, yang inisiatif disendirikan, yang audio visual, Visual. mungkin visual itu bisa disendirikan. Jadi antusias dalam kerja kelompok itu semakin meningkat gitu. Baik, mudah-mudahan nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi sehingga memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Begitu ya Bu Lilis ya. Saya tunggu ceritanya Bu Lilis ini nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Bu Lilis akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bu Lilis sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Tapi belum tahu kapan pastinya Bu Yuli. Mungkin karena dalam minggu ini akan dilaksanakan STS sumatif dan semester. Oh iya ya Bu, jadi mungkin Waktunya setelahnya mepet, mungkin setelah itu. setelahnya STS mungkin bisa dilaksanakan Iya. dari program yang dilaksanakan di bulan tadi yang disampaikan oleh Bu Lilis bisa dilaksanakan nanti setelahnya ujian yang semester itu ya Bu. Baik Bu Lilis, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat segera terrealisasikan. Kemudian selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Sri Haryanti selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan nih terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Monggo silakan Bu Yanti. Terima kasih Bu Yuli atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli sudah mau mendampingi Bu Yuli dalam praktek pembelajaran di kelas yang terintegrasi dengan berdifferensiasi dan KSD juga. Dan ada beberapa catatan kecil untuk Bu Yuli dan semuanya memang untuk pengembangan diri Bu Yuli sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Baik, Bu Yuli. Mungkin ada tambahannya yaitu di saat kita di kompeten ya tadi mungkin Bu Yuli bisa menanyakan gambaran umum atau suasana kelas yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yuli di kelas itu apa saja secara singkatnya. Terus mungkin ini refleksi dulu pada saat proses pembelajaran, terus juga dalam menumbuhkan rasa kepemimpinan seorang guru di dalam kelas. Mungkin teknik coachingnya harus lebih banyak menggali pertanyaan lebih banyak lagi ya. Sejauh mana proses pembelajarannya sudah dilaksanakan oleh guru di kelas seperti itu. Baik. Berikutnya kompetensi tentang penilaian dari guru yang sudah diobservasi agar menemukan rasa kepemimpinan dari seorang guru dalam pembelajaran di kelas. Dalam arti Bu Lilis pada saat sebelum pembelajaran berada di rentang nilai berapa? Antara 1 sampai 10. Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu Lilis sudah merasakan di rentang berapa, sehingga kita bisa tahu sejauh mana kompetensi seorang Bu Lilis sebagai pembelajar di. Mungkin hanya itu Bu catatan dari saya, dan di garis bawahi lagi catatan refleksi gurunya itu yang harus diperbanyak agar kita lebih memahami sejauh mana pemahaman dari seorang Bu Lilis dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik, dari saya sekian dan terima kasih Bu Yuli atas waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi tadi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran di kelas, selanjutnya diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lilis dan juga Bu Yanti karena sudah mendampingi dan mau mengobservasi, juga kepada Bu Yanti yang mendampingi kami hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.